Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hanif Taufikur Rahman. Kali ini kita akan membahas multiplexing dalam komunikasi data. Apa itu multiplexing? Adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima, atau kabel optik. Nah, dalam aplikasi sehari-hari, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu ADC. Sedangkan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Sebagai contoh lainnya, satu helai kabel optik Surabaya hingga Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Ini skemanya. Di dalam multiplexing, sebelumnya terdapat beberapa input dan digabungkan menjadi satu sehingga keluarannya menjadi satu output. Ini perbandingan antara menggunakan multiplexing dengan tidak menggunakan. Jelas bahwa tidak menggunakan multiplexing, media transmisinya lebih banyak dibutuhkan, sehingga cost-nya juga lebih banyak. Sedangkan dengan menggunakan multiplexing, kita bisa menghemat media transmisi berupa kabel dan sebagainya. Metode multiplexing dibagi menjadi 3, yaitu Frequency Division Multiplexing atau FDM. Berkaitan dengan contoh yang tadi, percakapan telepon dari Surabaya hingga Jakarta dengan ribuan pelanggan telepon, multiplexing dengan cara menata tiap informasi suara percakapan satu pelanggan sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Yang selanjutnya adalah WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Teknik ini menggunakan saluran kabel optik, yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar, di mana satu sinar dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Yang terakhir adalah TDM atau Time Division Multiplexing. Multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Tiap pelanggan diberi jatah waktu tertentu sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Langsung saja kita masuk ke yang pertama adalah FDM. Digunakan FDM apabila bandwidth media transmisi yang digunakan itu melebihi bandwidth yang diperlukan. Jadi total bandwidth ini akan dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Contoh dari penerapan FDM adalah broadcast radio dan televisi. Ini gambarnya ya. Jadi dari beberapa telepon atau data itu akan dibagi menjadi sub-sub saluran berupa frekuensi di sini. Lalu digabungkan menjadi satu, outputnya seperti ini. Proses yang terjadi adalah sejumlah sinyal dimodulasikan ke frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Terdapat sedikit bandwidth yang tidak digunakan bernama guard bands, berfungsi agar sinyal tidak overlap. Selain itu, frekuensi pembawa tidak akan mengganggu atau merubah frekuensi aslinya. Setelah itu, sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium berupa sinyal analog. Ini pembagian bandwidthnya. Jadi total satu bandwidth ini dibagi menjadi beberapa frekuensi pembawa. Yang pertama adalah subcarrier modulator 1, 2, dan 3 akan ditransmisikan dan outputnya seperti yang tadi ini. Jadi dalam satu waktu dibagi menjadi beberapa channel frekuensi pembawa. Ini pada sisi receivernya, FDM ini akan diterima oleh
demultiplexer atau demux, lalu difilter dengan bandpass filter, dan hasilnya akan seperti frekuensi aslinya seperti ini. Sinyal output dari multiplexer ini akan masuk ke filter, lalu dibagi-bagi, setelah itu demodulator, dan menjadi sinyal asli. Kelebihannya adalah FDM tidak sensitif terhadap perlambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya adalah adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass, sehingga harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Lalu penguatan naga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik non-linear, dan amplifikasi non-linear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM lainnya. Yang terakhir adalah memiliki noise karena masih berupa sinyal analog. Selanjutnya adalah wavelength division multiplexing. Adalah salah satu teknologi multiplexing dalam komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi berbeda-beda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang warna cahaya laser yang berbeda atau lambda yang berbeda. Dengan ini dapat meningkatkan kapasitas dan memungkinkan komunikasi dua arah pada satu serat optik. Proses yang terjadi adalah sinyal ditransmisikan menggunakan fiber optik. Setiap warna dari cahaya membawa data yang terpisah. Arsitektur umumnya sama dengan FDM, yaitu menggunakan multiplexer. Optical amplifier dapat memperkuat semua wavelengths. Demux memisahkan kanal-kanal sesuai dengan kerapatan. Lalu pada WDM ini mempunyai range wavelengthnya 1540 nanometer. Ini bisa dilihat gambarnya, di mana terdapat misal di sini ada 4 sender, lalu dengan panjang gelombang yang berbeda-beda masuk ke sini, lalu ditransmisikan dengan satu kabel fiber optik dan diterima oleh receiver. Ini sistem TDM-nya. Pada sisi transmitter atau sender, ini ada transmitter A1, transmitter 1 sampai 5 dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, lambda 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada multiplexer, wavelength multiplexer akan dijadikan satu mixed signal, lalu pada demultiplexer akan diterjemahkan sesuai dengan panjang gelombang yang semula, yang aslinya. Kelebihannya adalah kapasitas pengiriman data yang lebih besar. Transmisi data melalui serat optik dapat berjalan dengan kecepatan 2,5 sampai 10 gigabits per second, lebih cepat dari media transmisi lainnya. Bekerja dengan menggunakan fiber single mode, kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan dengan multiplex code. Kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang mahal untuk pemasangan dan perawatannya. Lalu maksimum regangan dan suhu untuk masing-masing lokasi harus ditentukan pada tahap desain sistem untuk membuat penggunaan terbaik dari bandwidth yang tersedia. Karena membutuhkan panjang gelombang yang berbeda, membuat instalasi dan pemeliharaan lebih rumit dan persediaan meningkat. Yang terakhir adalah time division multiplexing. Time division multiplexing merupakan sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui satu kanal transmisi, dengan masing-masing sinyal ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Diterapkan bila rate data suatu media bisa melebihi rate data dari sinyal digital yang ditransmisikan. Jadi ini ada 4 transmitter dengan menggunakan satu media transmisi. Ini disusun sedemikian rupa
sehingga informasi itu dapat berjalan bergantian. Pada sistem DDM yang bekerja adalah pertama, sinyal informasi masuk ke multiplexer. Sinyal-sinyal tersebut memiliki bitrate yang rendah dengan sumber sinyal yang berbeda-beda. Sinyal yang akan melalui sebuah switch rotary yang menyebabkan sinyal informasi sebelumnya telah disetting itu akan dibuat berubah-ubah tiap detiknya. Level output dari switch ini adalah merupakan gelombang PAM atau Pulse Amplitude Modulation yang mengandung sampel-sampel dari sinyal informasi yang periodik terhadap waktu. Lalu, sinyal kemudian ditransmisi dengan membagi-bagi sampel informasi berdasarkan hold time atau jumlah kanal. Kanal transmisi ini merupakan sebuah kanal dengan rangkaian yang disinkronisasikan. Kanal sinkron ini dibutuhkan untuk membangun tiap kelompok dari sampel dan membagi sampel-sampel tepat ke dalam frame-nya. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya. Dari transmitter akan dibagi sinyalnya berdasarkan hold time. Ini ada framing juga, sehingga pada receiver sinyal masuk ke demux. Gabungan sinyal yang berbitrate tinggi dibagi-bagi kembali menjadi sinyal informasi seperti sinyal informasi awal yang berbitrate rendah. Kemudian akan ada rotary switch pula. Di sana akan mengarahkan sinyal-sinyal ke tujuan masing-masing dari sinyal itu. Pada multiplexer terdapat filter yang berfungsi melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah, dan pada demultiplexer akan terdapat filter yang bertujuan untuk mendapatkan sinyal keluaran yang akan sama dengan sinyal informasi inputnya. Sedangkan untuk kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi transmisi. User tidak akan mengalami interferensi selama transmisi, memperpanjang masa pakai baterai dan talk time. Pengguna mendapatkan bandwidth penuh dari saluran satu slot waktu partikular. Teknik yang paling cocok untuk transmisi digital. Untuk kekurangannya adalah multipath distortion, mempunyai limbah bandwidth. Tidak cocok dipergunakan untuk sinyal yang kontinu. Diperlukan waktu penjaga yang ekstra, serta diperlukan sinkronisasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.